tidak bisa dilihat di dunia karena saya belum mampu melihat Tuhan saya. Saya bisa melihat Tuhan saya kalau Allah saya memampukan mata saya untuk melihat. Karena Tuhan saya itu bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, tapi saya belum dimampukan melihat dia. Mudah bagi Tuhan saya untuk mengupgrade pandangan mata saya. Jangankan di surga nanti, di dunia saja. Diam dulu. Saya nggak butuh penilaian kamu bukan dosen saya kok. Di dunia saja, ketika saya buka kacamata saya, ini mata saya kabur nih. Tapi dengan kecanggihan teknologi, dengan kepintaran manusia, manusia bisa mengupgrade matanya. Jelas nampak cantiknya wajah saya. Apalagi Tuhan. Manusia saja mampu mengupgrade kemampuannya, apalagi Tuhan. Tapi dalam Kristen Tuhan tidak mampu. Diam dulu, jangan kesana dulu. Saya komparasi dulu dong biar terbuka cara berpikirmu. Kamu kayaknya pintar nih ya, kayaknya. Tapi terlihat pintar belum tentu pintar loh ya. Tapi kalau dalam Kristen, doktrin Kristen menunjukkan bahwa Tuhan tidak mampu mengupgrade manusia, tapi dia harus menurunkan value-nya. Ingat, kalau Tuhannya umat Islam, segala tindakannya hanya menunjukkan kemuliaannya, ketinggian derajatnya. Tapi umat Kristen saking tak mampunya dia mengupgrade manusia, dia yang turun level. Jadi manusia supaya manusia mampu melihat. Padahal dia bisa menciptakan mata, tapi tidak mampu mengupgrade mata. Karena dia tak mampu mengupgrade mata manusia, dia nyamar jadi manusia supaya manusia bisa lihat dia. Ini gue, ini gue. Itu bedanya Tuhan kita ya. Lanjut. Ya, udah bisa berbicara ya. Kalau kamu mengatakan kepada saya Tuhan itu ya dalam kekristenan menurunkan value-nya atau nilainya dengan menjadi manusia. Nah, ada dikatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika ada di dalam neraka itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah neraka sudah full? Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kakinya neraka, maka neraka full. Nah, terus apakah hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kakinya ya, baru neraka bisa penuh, tidak langsung dengan kuasanya? Lalu apa kaitannya pertanyaanmu dengan Tuhan yang menurunkan level? Ya, kenapa terlalu ribet sekali di sini dengan hanya untuk menunjukkan siapa yang ribet? Nah, Tuhanmu dengan cara menurunkan kakinya di neraka. Tunggu. Di mana Tuhan saya ribet di situ di mana? Iya, kan kamu kan mengakui bahwa Tuhan kamu Maha Kuasa. Tunggu, gini loh. Tidak perlu menurunkan statement. Ya, kamu katakan sejak dalam kapan Tuhan saya ketika menginjak neraka dengan kaki yang ini tidak dipahami secara harfiah oleh umat Islam melainkan ditakwil, itu menurunkan value Tuhan? Tidak bisa diartikan secara literal. Saya tanya sejak kapan? Tidak dong. Tidak bisa diartikan secara literal. Nah, mari kita bahas. Kamu akui dulu. Tunggu dulu. Gantian dong kalau ngomong. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Ketika di dalam Al-Quran ada sesuatu dikatakan ya, ada suatu ya di dalam Al-Quran memakai kata kamu ini bisa nggak sih diskusi? Kok lari-lari? Kamu tadi bawa syubhat. Ini saya harus luruskan. Kamu bilang Tuhan saya menurunkan value karena nginjak neraka. Itu di mana? Konsepsi apa yang kau bawa? Jangan kau lari-lari dulu. Tunjukkan. Kalau Tuhanmu, dengar. Kalau saya jelas Tuhanmu menurunkan value karena dia menghinakan dirinya. Dia yang katakan bahkan menjadi seorang hamba, terhina, ternista, miskin, bapaknya tukang kayu. Paham kau? Ya. Bahkan di level manusia itu sudah hina. Nih dengar. Ini saya kasih data. Bentar dulu ya. Kalau diskusi sama saya, jangan pura-pura botol. Pakai data. Oh iya. Ya, kau juga ya. Tolong buka kemo. Saya mau lihat. Ya. Silakan. Ya, mari kita simak teman-teman ya. Ya, data yang valid ya, Rifa. Jangan kau ajarkan burung terbang, ya. Saya enggak ajar, soalnya ada kadang-kadang. Jangan kau ajarkan burung terbang, banyak bacot kau dari tadi loh, bocil. Nah, ini kurang ajarnya orang tuh kayak oten tuh kurang ajar rata-rata. Naik ke sini enggak bawa data lalu minta data valid. Kau pikir BBM ini enggak valid? Kau buang saja. Udah diam kau. Nih, ini orang kayak gini bukan butuh ilmu. Ya, kau buka datamu nanti ya, aku tuh minta data. Silakan. Filipi 2 nomor 8 nah ini. Iya ini Ustaz. Ini ya, kau tengok ini ya. Kau tengok ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai kau tuh bukan bosku di sini. Kok kau di sini diskusi seolah-olah aku harus ikuti kau. Aku menunjukkan Tuhan kau
Iya, Tuhan kau menurunkan value atau merendahkan diri, menghinakan diri. Jangankan di level Tuhan, di level manusia saja Tuhan kau terhina. Nah, mari kita lihat tafsiran menurut Matthew Henry. Ya, ini valid ini. Kau tolak silakan, urusan kau nggak urusan sama aku ya. Saya terima. Kau tengok ini. Diam dulu, saya Pak, Kak, saya ini mengajar, bukan kau aja muridku. Perlu mengajar, saya sudah terima narasi Anda. Kok kurang ajar? Orang Ya. Kristen kenapa kok kurang ajar banget ya? Bukan kurang ajar, saya terima narasimu kemudian. Nih kau tengok, bukan kau terima nggak terima, saya lagi bicara dengan 950 orang yang nonton. Kenapa kau yang kejang? Nah, kau minta data tadi. Ingat ya, teman-teman perhatikan ya. Jangankan di level Tuhan, di level malaikat, di level nabi, Tuhannya Kristen lebih rendah daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mantan budak, tapi Tuhannya Kristen lebih rendah daripada itu. Kenapa? Pertama, Tuhannya Kristen itu penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Ya, menurut Matthew Henry, miskin dan nista. Apakah Bilal bin Rabah pernah ternista? Tidak pernah sampai level nista. Ya, Bilal bin Rabah mantan budak, bahkan itu lebih mulia daripada Tuhanmu. Jangankan kita bicara level Tuhan loh. Aku bilang, Tuhan kau sekelas manusia aja itu sudah turun value-nya, apalagi sekelas Tuhan ya. Nah, sekarang aku bahas. Tunjukkan ayat sama aku tentang Allah memasukkan kakinya ke neraka. Kau jelaskan sama aku scholar manapun yang mengatakan itu secara konsekuensi logik menurunkan value Tuhan. Buka datamu. Oke. Tadi kamu mengatakan kepada saya jangan di-mute ya. Jangan di-mute. Buka datamu. Iya, makanya kau jangan disuruh di-mute ngomong. saya. Kau disuruh bookpen cam. Buka datamu. Makanya jangan mute saya, makanya jangan mute. Buka Jangan mute saya, datamu. jangan mute. Jangan Kristen, ngomong dulu, buka Kristen, mute. jangan Saya minta tunjukkan izin dulu. Kristenanmu. Coba Saya kau minta buka izin open cam dulu. dulu baru ngomong. Open cam dulu. Makanya Open saya cam. minta izin dulu sebentar. Yang saya katakan ya, saya mau bernarasi Bukan buka sebentar. mulut, buka Buka kamera. cammu, bukan buka mulut. Buka cam kok. Saya mau Buka bernarasi. cam, tunjukkan sebentar, data. Saya akan tunjukkan data. Sebentar, sebentar. Ya udah. Open cam dulu, open cam, open cam. Saya Open cam meluruskan, dulu. saya meluruskan pemahaman yang Nah, Cam dulu, baru buka mulut dulu. Hei, sebentar. Udah. jangan Udah. Kau open cam dulu. Kenapa Kau open kalian cam takut? dulu. Kenapa kalian takut? Hanya berkata Bukan takut, jijik. karena kita tahu bahwa Kristen itu penipu. Saya buka, akhirnya Penipu. nggak buka. Penipu. Penipu, Kita emang penipu. pengalaman. Dan 6 tahun saya, kalau pada Sugi udah belasan tahun ya. Jadi kami umat Islam ini bukan umat yang senang ditipu dan tidak akan pernah mau ditipu. Yang kita kau tuntut data sama aku bukakan data. Capek-capek lo aku tunjukkan data lo. Muka aku aja kelihatan nih. Aku tunjukkan data ya. Tiba-tiba kau yang menuntut data sama aku minta balik kau nggak tunjukkan data. Narasimu itu aku tahu, kau hanya akan menghujat nabiku dan menghujat Allahku. Kau pikir kami akan biarkan itu? Ya. Tunjukkan datamu, baru kau jelaskan seperti aku tadi. Tuhan kau nista miskin, minta-minta dari sedekah. Lebih mulia kuli daripada Tuhan kau. Kuli bekerja dia, Tuhan kau minta-minta. Nah itu Gembel. Ya, gembel. Karena dia ngomong begini, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja nggak punya tempat. Nah, apa namanya orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan? Gembel. Masa gembel jadi Tuhan? maka kami umat Islam menolak menuhankan Tuhan yang gembel. Kenapa? Manusia aja nggak mau gembel, tapi Tuhannya mau gembel. Kami aja nggak mau jadi gembel. Kami mau meminta kepada Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhannya aja ngegembel. Ya, ini mohon maaf nih. Ini mohon maaf buat umat Kristen. Ini data. Kalian kalau seandainya mau ngamuk sama aku, tapi kalian tuntut itu Matthew Henry dulu. Ya, kalian tuntut itu Paulus dulu. Jangan saya. Ya, gitu. Silakan. Ini ada Slamet Raharjo nih. Kelvin silakan. Pak Abu. Pak Abu Saheri. Pak Abu Saheri. Oke. Pak Bu. Susah. Editor Pak Bu. Gembel itu jangankan jadi Tuhan, jadi RT aja nggak layak. RT itu harus punya rumah dia. Mana rumah Pak RT? Oh itu. Mana rumah Tuhan? Udah gembel gimana bisa jadi? Oh iya, izin Uni. Maaf kepencet. Sebelum Ya.
Turun aja Pak, saya nggak bisa turun naikkan orang karena Kak Nora lagi menjauh dari apa, Kak Nora lagi pindah device ini, jadi kita nggak bisa berbuat banyak nih. Naikin pun nggak bisa. Betul betul ya, masih tahu. Bang Ustadz Dio monitor. Ayo dah. Moderatornya siapa ini? Ntar saya WA dulu John Wick-nya nanti. Lanjut tuh nih kajiannya nih. Tadi Kores, lo naik ke sini terus diem ngapain lo Kores? Kores, Masuk statku. nah gitu dong, ada suaranya kayak gitu. Bukan Temanya mana yang agama samawi, mana yang agama pagan? Silakan Bang Kores. Tunggu. Ciri-ciri samawi seperti apa, pagan seperti apa, gitu biar enak. Ini noise nggak? Enggak, bagus. Oh iya. Jadi kalau ciri-ciri pagan itu Tuhannya ada kelaminnya, Ustad. Ada kelaminnya gitu. Dan dikawin orang Tuhannya. Mau cowok mau cewek dikawin orang dia. Terus surganya juga menawarkan seks bersama Tuhan gitu. Itu ya, nah tinggal dilihat aja mana nih yang di janji-janji surganya ada berkawin atau menghamili atau berseksual sama Tuhannya. Itu. Si Uni kenapa tuh? Kena tombak apa gimana? Nggak tahu. Gitu kan. Orang di sorga mengawini bidadari, ini mengawini Tuhannya sendiri. Kan jijik ya. Jijik lah. Gitu. Udah gitu turun ke bumi menggauli ibunya sendiri. Wah, menjijikan sekali. Tuhan yang seperti ini gitu kan. Jadi kalau mereka misalnya bilang nabi kita nabi palsu gitu, nggak ada datanya, loh mereka kok nggak berpikir Tuhan mereka Tuhan palsu gitu kan? Turun sebentar doang cuma untuk dikenain pelecehan seksual. Buat apa? Gitu. Ya nggak? Buat apa seperti itu gitu? Uni tadi kena tombak kok. Kores, aku mau sholat asar dulu. Sini udah waktunya sholat asar. Ya, Fadl. Naikkan Ya, untuk Kristennya yang bisa diskusi dengan baik lah. Ya, Izin Abang Dakores, Pak Ustadz Suki izin follow ya. Fadl. Nah, terus untuk yang baru masuk Islam, selamat hari mu'alaf sedunia ya. Semoga istiqomah dan kalian makin mentauhidkan Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan makin jijik si Kores sama, ya? Si Kores sama, ya? Bukan, ini selamat loh. Kores. Selamat saya. Selamat. Jangan Hartono naik, jangan kejang-kejang di bawah, yuk naik. Aku jadikan kau moderator. Ya, untuk yang mualaf semoga istiqomah di Islam ini dan makin jijik sama Tuhan yang dikawini ciptaannya sendiri. Gitu. Ini Bang Dadio ini jauh dari perangkat apa gimana? Dipesan nanti Bunda Nora untuk Bang Dadio buka DM dari saya gitu Bunda. Vagina itu adalah alat reproduksi, bukan tangga. Jadi kalau turun lewat tangga, jangan lewat alat reproduksi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa Kak Uni tadi penjelasannya ya, seorang dosen masalahnya.
Ya. Ya memang secara logis ya nggak ada masuk akal sama sekali ya Ustaz-Ustaz itu. Kristen ini menarasinya itu di luar nalar kayak gitu. Ada lagi, itu apa yang aku tanya itu? Anaknya Sulastri siapa? Kunyit. Kunyit. Namanya siapa? Namanya Tuhan Sulastri. Waduh. Berarti Kunyit ini menggauli ibunya sendiri, Kunyit. Oh iya. Sulasma. Iya, Sulasma. Ini anaknya Sulastri itu Sulastung. Nah, gitu. Iya. Tadi sebetulnya saya mau nanggapin itu tuh di ayat Kejadian 18 Bang Da. Itu Ini nanya dulu admin, ini topiknya apa ini host ini? nggak tahu. Gue disuruh ngomong agama samawi katanya tuh. Nah, ini pembahasan topik apa ini sekarang yang dibahas? Topik saya bundar. Kalau ada yang kalau kita sebagai host kita harus tanggung jawab dong. Kalau kita punya tuh apa room, kita tahu lah itu host itu yang ada tulisan host di atasnya, itu hostnya. Abang, kalau ada yang bertanya kita menjawab. Diam aja. Itu loh. Enggak, hostnya lagi sibuk. Iya, ini hostnya ini Nora Ritonang. Nah, Ritonang ini orang Batak ini pasti. Iya. Emang semua orang Batak itu Kristen ya, Kak? Enggak semua. Terus emang kenapa Ritonang kenapa? Ya saya bilang ini apa kan Ritonang berarti orang Batak kan itu. Ya permasalahannya apa? Enggak ada. Permasalahan tidak ada. Enggak usah tanya terus. Berarti kan begitu dilihat Artonong berarti dia dari suku Batak. Udah itu aja. Ya kalau udah tahu ya cukup, Bang. Apa yang ditanya lagi? Bang Daniel Silalahi juga dari Batak toh? Iya, yang jawab siapa sih? Yang mana? Abang mau bertanya apa? Oh, banyak ustadz di sini nih. Bosnya JMS. Iya, kenapa? Saya akun resmi loh, bukan akun abal-abal. Bang Daniel ini Islam apa non Islam? Mohon izin sebelumnya Bang. Apa namanya dia ini kepanasan kali ya Kak Ustadz tuh, mungkin kepanasan dia turun, takut apa namanya menyebut nama agamanya. Barang saya kira tadi temannya Bang Kores tadi Bang Da. Kan tumben abang nggak buka room Bang Ustadz Epul, tumben nggak buka room. Tadi saya masuk lewat belum Bang Da. Belum Bang Da. Oh iya. Tapi tadi narasinya Ustadz apa namanya dosen Uni tadi itu luar biasa. Mantap, luar biasa kita melihat. Orang berpendidikan banget, dan yang kedua dia narasi tentang yang positif, tidak ada negatifnya sedikit pun, tidak menjelekkan dan tidak memberikan arahan yang tepat benar. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau orang yang berakal, buat orang yang berakal pasti memahami penjelasan beliau. Makanya saya salut banget tadi itu. Bukan karena kita sama-sama muslim atau bagaimana, bukan. Karena dengan penjelasan yang tepat kita masuk di akal kayak gitu. Betul banget. Karena memang kita juga tertegun ya ketika Uni menyampaikan narasi-narasinya sesuai dengan data apapun yang dikatakan beliau itu masuk gitu loh. Ketika kita berpikir dan memaknai itu dengan akal. Tapi lain hal kalau dengan Kristen memaknai narasi Uni itu dengan apa? Dengan emosi setan.
dengan hasrat birahi yang kurang ajarnya itu. Betul. Saya sampai kan saya mungkin abang Ustadz lebih tahu lah. Saya kan tinggal di kalangan orang non Muslim 90%. Tapi cuman satu, saya bukan Ustadz Bang Da. oh iya. Saya bukan Ustadz, panggil Apple aja Bang Da. Oh ya, oke abangku, oke. Maksudnya begini abangku. Tapi yang kita yang pendengar di bawah ini, kita bukan mau naik di sini nih buat tapping-tappingan di bawah, bukan untuk narasi, tapi untuk menjelaskan kebenaran kayak gitu loh. Yang kita dia pendengaran ini sebagai pendengar ini lebih senang kalau dengar hal yang positif, yang masuk di akal kayak gitu. Tapi yang nggak masuk di akal itu, kita juga malas nonton di bawah ini. Betul, ketika saya naik juga tadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Bang Da. Kan ada yang tapping nih Bang. Bos AJMS ngapain naik kalau nggak ada untungnya? Nah, makanya aku jelaskan buat teman-temannya di bawah. Aku izin naik ini bukan aku mau narasi ya, tapi aku membenarkan apa yang benar, yang masuk di otak-otak itu, yang masuk di akal. Itu aku minta naik tuh. Karena masuk di akal. Andaikan yang nggak masuk di akal, ngapain aku naik? Mending aku scroll aja. Aku lewat. Akun resmi, bukan akun kalian akun abal-abal. Lihat levelku, lihat fitiku. Ke kalian ini level aja nggak ada, main komen aja. Betul. Level kalian apa? Itulah bedanya Islam sama Kristen Bang Da. Ketika kita bisa menampilkan muka kita, profil kita kan. Makanya aku minta naik itu supaya nggak macam kalian ini asal minta naik, misalnya naik nih aku on cam ya biar kelihatan mukaku. Supaya jangan onten itu asal ngomong. Nah, aku mendukung penonton di bawah. Mau tahu tidak? Nih aku. Ini bukan akun bodong semacam kalian itu, asal narasi aja yang nggak jelas. Kalian aja fitinya nggak ada. Mantap. Keren. Kita menjelaskan itu sebagai penonton tuh supaya kita ini bisa membedakan mana kebenaran, mana kebohongan, kayak gitu loh. Betul. Aku mewakili penonton kayak gitu. Bukan masalah apa. Ini ada yang tapping Bang. Buat apa bos aja Messi itu naik kalau nggak ada guna? Masuk dulu kan nggak ada guna, itu kamu yang nggak ada guna. Kita naik di sini mewakili para penonton ini. Berapa tadi tuh sampai 900 tuh kebenarannya kayak gitu. Pakai logika, jangan kalian karena didoktering buat akun sok-sok narasi, sok-sok pintar kayak gitu loh. Jadi kita pendengar di bawah juga ini pusing mendengarnya kalau penjelasan nggak jelas. Betul. Nah, seperti agama kalian itu nggak jelas, itu apa maksudnya? Aku berani mengatakan nggak jelas. Kalian menuangkan manusia, pantas nggak? Tidak. Makanya kita itu membenarkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Seperti yang Kak Uni jelaskan tadi, dosen loh, seorang dosen loh. Kayak gitu. Betul. Bukan aku emosi, masalahnya. Kalau kalian tapi yang benar. Dan kalau mau yang benar-benar kalian sungguh-sungguh yang kalian benar orangnya, naik pakai akun resmi dan tunjukin muka kalian on cam kayak gitu. Kalau benar. Kayak Sapa dulu Bang Da. Tuh Bang Subekti. Subekti. Bang Subekti, Pak Subekti. Tongs. Makanya kadang oten-oten ini bikin emosi juga. Bukan apa, aku bukan mendukung Islam, bukan apa, karena aku penjelasan melalui aku room ke room aku mendengar diskusi kalian, tapi nggak masuk di akal. Aku tinggal di Flores ini 90% orang non muslim, tapi apa tidak ada lihat aku titik kebenarannya sama sekali, itu real di dalam depan mataku. Nah, makanya kadang-kadang aku sering ikut ini. Bukan aku mewakili penonton, aku diam. Tapi kalian ngomong seenak jidat. Nah, kalau kalian nggak percaya, ayo datang ke sini, tunjukkan. Apa pantas nggak orang lagi meninggal, mabuk-mabukan, judi-judian untuk merayakan kematian? Pantas nggak? Ada nggak muslim seperti itu? Nggak ada. Ini real loh, bukan hanya sekalian sekedar omongan di layar aja tanpa bukti. Ini bukti nih. Kalau aku ini aku buat fitting nggak enak aku.
Ini kita sapa dulu nih Bang Al Regar. Selamat siang menjelang sore Bang. Islam Kristen Bang. Selamat sore Bang Al. Yang tadi itu mana? Turun dia? Turun. Bunda mau kemana itu Bun? Golgota. Wih mantap. Ngambil salib katanya nih. Bang Al, selamat siang menjelang sore. Kores, gimana caranya Kores? Alhamdulillah beres. Di mana kalian? Di Ragunan jadi? Apa? Di mana? Ragunan. Di Ragunan ya, bareng macan sama gajah. Jadi yang nggak bisa. Jadi siap-siap kalau ada yang masih ragu sama Islam, lempar ke mulut macan. Supaya dikunyah. Tadi sih sebetulnya saya Bunda mau nanggapin itu tuh, mau nanggapin di kejadian 18 ya, ketika tadi salah satu di antara tiga katanya Tuhan, kayak itu kayak apa namanya kue siapa dia itu yang di TPRI dulu, kue siapa dia itu kan, ada tebak manusia kan, satu yang asli dan dua yang palsu. Oh di gua ini. Abang-abangku, saya mau izin turun ya. Masalahnya itu aku penjelasan karena ada yang taping itu. Terima kasih ya Bunda. Aku usah direspon Bang yang taping ngapain. Makasih. Saya semoga Bunda dan abang-abangku dan ustazku semangat terus memperjuangkan agama yang jelas, yang benar. Semoga banyak juga teman-teman yang masuk muslim dan Allah berikan hidayah. Karena real nyatanya di sini kehidupan ini orang-orang non muslim ini, terutama oten-oten ini jauh dari namanya surga. Karena mereka ada yang surga nungguin, itu jauh banget realnya. Aku di sini. Ayo kita buktikan kalau kayaknya nggak bohong omongan aku. Ya, terima kasih Bunda dan semuanya, abangku terutama Bang Epul, Ustaz-ustazku semuanya. Aku nggak bisa saya sebut satu persatu. Selalu semangat mendakwakan agama yang benar yang sesungguhnya Allah itu, dan mereka bilang itu Tuhannya. Nah ini Tuhan, agama yang benar-benar diakui nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Banyak juga yang mengatakan aku ada sedikit tambahan. Kalian kan muslim masuk ke abad ke-7. Nah, sedangkan kita abad ke-1. Ingat baik-baik ya yang ngomong seperti itu ya. Dulu masih HP itu karena di abad sekarang menyempurnakan, begitulah kalian yang bodoh, otak sadar kayak gitu. Nah, menyempurnakan apa yang kalian Nabi kami itu Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan, malahan memuji Tuhan kalian itu, menyempurnakan Tuhan kalian itu, menjadikan Nabi loh. Nah, makanya sadar kalian. Nah, terima kasih banyak, mungkin itu aja ya kakak. Siap saudaraku, terima kasih. Sama-sama. Jangan direspon yang typing Bang Da, TPS nanti kita. Bang Dadia udah monitor kan? Dio. Udah tau Dio. Iya. Aku asal di sana. Mohon di ini Bang Da, saya naik ke sini juga mau DM abang, mohon dicek DM saya karena ada sesuatu yang penting sekali Bang Da.
manusia tidak memanusiakan manusia. Kalau kalian keberatan dengan hadirnya Nabi kami untuk mengentaskan itu semua, berarti kalianlah selama ini yang ingin manusia itu gelap gulita. Nabi kami memberantas semua. Kebodohan, kemunafikan, kezoliman, pemabukan, perjudian, perjinahan, pembunuhan ada pada zaman Rasul kami. Seorang perempuan malu menghalaikan anak, dikuburnya hidup anak-anak perempuan mereka. Seorang perempuan boleh punya suami, punya laki-laki 1, 2, 3, 4. Tidak ada batasan dalam pernikahan mereka. Perempuan hanya dijadikan objek tanpa harga diri. Mereka hanya pelampiasan seks saja bagi laki-laki. Itu zaman jahiliyah. Nabi kami datang, Rasul kami datang, utusan Tuhan kami datang kepada komunitas itu. Diperbaikinya dari bawah. Lambat laun, apa yang diharapkan Tuhan ternyata alhamdulillah terlaksana. Nabi kami mampu menegakkan hukum-hukum Tuhan dalam pemerintahannya. Di pundaknya ada kalimat-kalimat Tuhan, di pundaknya ada keadilan Tuhan. Di dalam lisannya penuh dengan firman-firman Tuhan. Kasih sayangnya kepada manusia jauh melebihi siapapun di muka bumi ini. Menjelang kematiannya yang dipikirkan adalah umatku, umatku. Bukan istrinya yang kalian tuduhkan, tetapi umatnya, kami ini. Bahkan salah satu hadis mengatakan bahwa kamilah hari yang dibanggakan oleh Nabi kami. Aku bangga dengan umatku. Dia tidak hidup dengan zamanku, tapi dia mencintai aku, mengharapkan aku. Si Angon barusan mewek itu gara cinta kami kepada Rasulullah. Kami telah terhubung dengan Allah setiap sholat kami. Tengah malam kami ketika habis perdebatan, bahkan dalam perdebatan kami tinggalkan sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 8 rakaat. Bukti cinta kami kepada Rasulullah, dan kami telah terhubung dengan Allah. Harta yang kami miliki, yang kami dapatkan, tidak kami mak-mak dimakan sendiri. Kami ingat bahwa ada hak orang lain dalam harta kami. Lihat, ini apa kecil di mata kalian, tapi besar di hadapan Allah. 5.000 perak, 1.000 perak, 2.000 perak, tapi itu insya Allah konsisten. Itu insya Allah. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kami. Ajaran beliau terhadap perempuan-perempuan muslim, diangkatnya derajatnya, ditinggikannya, dimuliakannya, dibatasinya mas kawin untuk menilai perempuan tadi. Perempuan jadi bidadari, perempuan jadi seorang yang benar-benar menentukan bagaimana keluarga itu ke depannya. Diatur oleh Rasulullah. Bahkan ketika mati, perempuan diperbanyak lapisan kain kafannya ketimbang kami laki-laki. Kalau bukan ajaran dari Tuhan, kalau bukan ajaran yang terbaik bagi dunia ini, terus ajaran siapa? Iblis yang mengajar demikian. Yang menolak iblis, yang tidak mau itu iblis. Cenderung hatinya ingin bebas, lepas tanpa batas. Dan kalian itu orangnya, penuh dengan kemunafikan. Di Komal-Komal kalian menggunakan jilbab, ke gereja telanjang. Munafik kau, memalukan kau, kau hinakan Nabi kami. Sementara kalian melakukan predikat pekerjaan yang sangat bajingan. Lihatlah pendeta-pendeta kalian, sekian derajat, sekian ribu persen, 0, sekian dengan parangai Nabi kami. Tidak ada bahkan. Yang dia cari duit untuk memperkaya dirinya. Rasulullah tidak. Apa yang kau berikan untuk negaramu, apa yang kau berikan untuk agamamu. Masa-masa perjuangan saya dengar dari orang untuk berjuang. Sundukuna
yubuna, harta kami untuk perjuangan. Dan jadilah Rasulullah. Menanglah Islam. Takluklah kalian. Dikangkangin kalian. Yahudi Nasrani di bawah ketiak Rasulullah. Kalian bertekuk lutut di dalam kepemimpinan Rasulullah. Kenapa kalian kok membenci Nabi kami? Ironis. Ayo, naik ke atas, pertanggungjawabkan narasi saya ini. Maksudnya dikomentari, bantah. Kalau benar demikian, udah kalian taslim. Tinggalkan agama yang pura-pura tadi. Tinggalkan agama yang penuh dengan drama. Agama tipu-tipu. Di kitabnya nggak ada, dijelaskan lain. Ditulis begini, dijelaskan begono. Pondasinya nggak ada, kok kalian bangganya. Emang ada gitu surga-surgaan yang hadiahnya kipas angin? Untuk merebutnya, untuk mendapatkannya harus ada pengorbanan jiwa, raga, nyawa. Tiap bulan kami berpuasa, sekali kami berpuasa dalam 1 bulan. Setiap hari kami ada waktu 17 rakaat kami lakukan. Ada infak, sedekah, zakat. Ada kurban. Lebih rinci lagi kami mengunjungi tempat-tempat yang Rasul ajarkan, yang Allah inginkan. Datangilah Masjidil Haram, datangilah tempat-tempat yang Allah tetapkan atas kami. Ruku sujud di sana. Ketetapan Tuhan itu. Kami melaksanakannya. Ustaz Abu ya? Kemana ini? Aduh. Ya teman-teman, siapa mungkin teman-teman yang mau bertanya ini, insya Allah ada Ustaz kita ya. Ada Pak Tata, ada Pak Buya. Kalian mungkin mau komentar apa, mau ini. Jadikan ini momen untuk kalian menambah wawasan kalian. Ya, saya nggak mau kalian termasuk orang-orang yang justru banyak pertanyaan di benak, di hati. Ya, kemudian kalian tidak merasa tidak ada teman untuk curhat. Justru akhirnya malah curhat kepada yang tidak tepat, malah beresiko. Insya Allah di sini Ustadz kami, Pak Tahta dan Pak Buya akan ya memberikan penjelasan tentunya sesuai kemampuan beliau. Ketika tidak mampu ya mohon sabar untuk kemudian dijadikan PR bagi kita semua. Naik teman-teman, silakan. Terutama oten-oten yang kalian ingin sekali menjajal keislaman kami, silakan. Ini ada Selamat Rahayu, Kang ini ya. Siapa? Kang Slayer bukan? Silakan teman-teman, saya undang kalian. Ya. Kepada kalian yang ingin sekali mengenal Islam, kok kenapa Islam begono begitu, silakan tanyakan. Ini momen loh. Ya, udah kadung kalian ini. Telinga kalian udah mendengar bagaimana Islam, udah kadung kalian tuh bagaimana melihat perangai teman-teman kalian kekristenan, udah kadung kalian mendengar bahwa kitab kalian begitu kegabrulannya, begitu parnonya. Kalau udah mulai bimbang, ulah ragu, cari Islam, minta penjelasan. Ada Kemal Yahudi masuk, orang Yahudi minta penjelasan. Ada Hindu Buddha masuk, minta penjelasan. Setiap diri akan diminta pertanggungjawaban. Bener punah ini kayaknya koten ya. Teman-teman tolong dong dibagi-bagi, di-share-share ya. Ada teman-teman kalian yang kekristenan mungkin ingin ini, di-share silakan. Kang Cyber naik, Kang Cyber. Oh nggak bisa disentuh ya. Di FreePad. Ustaz Tahta, monitor. Silakan Ustaz. Ada yang perlu di-explore lagi? Tentang apa dulu? Iya, makanya di bawah juga nggak ada pertanyaan ini. Teman-teman silakan tanyakan. Di chat boleh di chat, di chatting. Fitnah, ayo syubhat. Saya tuh tadi mau nyari pulpen Ustadz, ketika antum banyak narasi saya malah tadi lupa pulpen di mana.
Saya suka tuh kalau antum narasi tek ayat ini, masya Allah. Saya bersama antum udah lama tapi kok nggak pernah hafal. Nanti deh saya banyak harus nyiapin tulisan, kayaknya otak saya udah nggak beres ini. Islam katanya agama rahmatan lil alamin. Iya, rahmat ya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu juga para nabi yang lainnya rahmat untuk umatnya Israel. Wa rahmatan minna, kan gitu. Jadi Yesus lahir, Nabi Isa lahir itu rahmat bagi manusia. Ya gitu, sama. Cuma Nabi Muhammad seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa, Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel. Ya gitu. Kalau Nabi Muhammad rahmat untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam, lil alamina nazira. Gitu. Karena kalau tidak, Allah tidak mengutus para nabi, gimana alam ini? Nanti manusia seperti binatang itu. Coba orang-orang dulu tidak berpakaian gitu ya. Akhirnya supaya beda dengan binatang diatur, aurat itu diatur gitu tuh ya. Nanti makanan-makanan yang tidak baik dimakan. Ya. Aturan ini kan untuk mengatur manusia. Lalu lintas kalau tidak ada aturan, tidak ada lampu merah, tidak ada aturan lah, ya sembarangan orang itu. Orang punya perusahaan, karyawannya ribuan, ada aturannya. Jangan merokok ketika kerja, dilarang tempat ini no smoking misalnya. Terus jamnya masuk jam 7. Kalau tidak ada aturan, ya, apalagi Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi ada penghuninya, diatur oleh Tuhan bumi ini, manusia penduduknya ini. Wong manusia saja ketika dia punya suatu lembaga, ada aturannya. Apa aturan itu? Supaya kita itu disiplin, kan gitu. Kalau tidak ada aturan gimana? Gitu ya. Ya, rahmatan itu di situ maksudnya. Apapun nanti dimakan nanti. Barang yang tidak baik dimakan. Jadi aturan itu untuk keselamatan kita. Lalu lintas, aturan lalu lintas untuk keselamatan pengemudi. Itu maksudnya. Biar tertib, nah itu. Ya biar tertib. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Ini jailun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan manusia di bumi. Bukan cuma menciptakan, diatur oleh Tuhan. Supaya tidak ngawur. Apa bedanya dengan binatang nantinya? Ya, pokoknya langsung main berhubungan langsung. Diatur supaya apa? Ada pernikahan kayak gitu. Kalau binatang nggak usah. Pakaiannya juga. Jadi kalau ada binatang telanjang tidak masalah. Tapi kalau ada manusia nanti kan kalau nggak diatur kan sama saja, nanti gimana? Ya gitu, rahmat di situ ya. Pertanyaan lanjutannya tapi sering mempersulit agama lain katanya. Tapi sering mempersulit agama lain. Mungkin Islam rahmatul alamin, tapi katanya sering mempersulit agama lain. Gimana itu Tad? Jelaskan Tad. Ya agama apa, justru ajaran para nabi ini, Allah mengutus para nabi ini supaya apa? Menyampaikan. Jadi siapa yang mempersulit agama lain? Ibaratkan kalian itu salah, di posisi yang salah. Lalu ada orang mengingatkan. Bukan berarti mengusik itu. Karena para nabi itu wa ma arsalna kami rasulin ila nuhi ila yannahu la ilaha. Jadi semua para nabi itu diutus supaya manusia kenal Tuhan, tahu siapa yang menciptakan bumi ini gitu loh. Akhirnya Allah mengutus para nabi sama. Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa supaya tahu Israel. Yesus juga gitu. Nabi Muhammad juga gitu. Ketika Rasulullah Mubasyirina, ketika disampaikan
wa mundhirina li'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Jadi Allah mengutus utusan itu supaya nanti manusia tidak bisa lagi membantah Allah. Misalnya gini, tahta, kenapa kamu tidak mentuhankan aku, kata Allah. Saya tidak tahu ya Allah kalau engkau Tuhan. Lah bukankah aku mengutus utusan yang memperkenalkan tentang aku? Nah, akhirnya kan tidak bisa kan? Tidak bisa mengelak saya. Kecuali ada orang Tarsan, tidak pernah ketemu manusia. Maka Allah itu adil. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengazab, menyiksa manusia sebelum Allah mengutus dulu. Ini Esman Muslim apa Kristen apa Oten, Pak? Ya, Pak Esman, monitor. Kristen. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Selamat datang ya. Silakan, mungkin saya belum bisa memberikan pertanyaan di bawah, mungkin Bapak dulu di prioritas. Silakan, Pak. Ada pertanyaan apa, Pak, untuk Pak Tata ini? Silakan. Buat sementara belum ada pertanyaan, mau menyimak aja dulu. Oke. Ya jadi gini, tidak ada musik-mengusik ya. Karena gini loh ya, kita itu harus sadar lah. Kalau kita itu ada di komal politik, yang dibahas politik. Nah sekarang, ketika ini grup komal dialog, ya wajar kita dialog. Bagaimana caranya menyampaikan kebenaran itu lewat diskusi memang. Masa mau pakai sembako gitu? Kalau saya pakai sembako misalnya, ayo masuk Islam, kalian butuh uang ini, akhirnya orang itu nanti masuk Islam karena uang nanti. Coba pakai dialog. Tahta, kenapa kamu mengimani Allah itu Tuhan? Ya karena data-datanya jelas. Nabi Muhammad penyampai wahyu. Isinya diantaranya memperkenalkan Tuhan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. At-Taghabun 13, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Tanyakan, ada yang menanyakan apakah ada tertulis tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Gimana jawabannya, Tad? Mungkin bisa dieksplor. Jadi kalau ingin tahu sejarah itu sirah nabawiyah, bukan Al-Quran. Al-Quran itu sama dengan Taurat, isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Nah, tidak ada ini loh wahyu dari Allah. Nabi Muhammad bin ini, lahir tanggal 12, tanggal 2 hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan gitu wahyu itu. Wahyu itu perintah, larangan, syariat, ibadah-ibadah, akhlak. Nah makanya kalau ingin tahu tentang Rasulullah, ya sirah nabawiyah, sejarah tentang Rasulullah, bukan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci. Maka nanti dijelaskan Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Kusoi, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Kinanah, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjud, Nabid, Ismail, Ibrahim. Itu kan di sirah nabawiyah, masa nyari di Al-Quran? Buku sejarah. Ustadz, itu ya Pak Isman, boleh. Kenapa gimana Pak? Manuskripnya itu ada nggak Pak? Iya, sirah nabawiyah itu. Ada manuskripnya itu. Iya. Sirah nabawiyah Ibnu Ishaq itu. Kapan dibuat itu, Pak Ustadz? Loh, para sahabat itu tahu tentang masalah itu, lalu dibukukan oleh para ulama gitu. Ibnu Ishaq. Kita tanyakan, bisa nggak ditunjukkan Pak Ustadz manuskripnya? Loh, kalau saya menghafalkan dulu pelajaran ketika kita santri. Sirah nabawiyah itu pelajaran. Abu Ya juga gitu. Berarti untuk manuskripnya tulisan asli dulu. Nah, terus kalau Lukas, Markus, Yohanes itu apa itu? Dari mana datanya? Kan sudah, itu kan ada manuskripnya itu Pak Ustadz. Di mana? Coba tunjukkan ke saya juga. Sekarang Pak Ustadz yang mengatakan surat Nabawi tadi itu, ini yang apa?
Itu tahun berapa ditulis dan siapa yang menulis? Nah iya, sama seperti ya. Kalau Bible itu kan sama-sama akan dijawab dulu Pak Ustadz. Dijawab kan dulu. sudah aku jawab. Sirah Nabawiyah. Skripnya dulu. Loh, gimana sih? Sama dengan Lukas itu kan penelitian. Kita dongeng kita Pak Ustadz. Buktikan dulu ini manuskripnya. Ini orang Islam tahu semua Sirah Nabawiyah itu. Itulah Pak Ustadz yang jadi apanya. Ya, sekarang kamu debat dengan saya udah. Yang kamu kuasai dalam Bible apa? Yuk. Pak Ustadz yang mengapakan tadi, kami jadi itu juga. Nabi Kan saya Muhammad itu mengatakan udah pakai data saya, Sirah Nabawi. tunjukkan manuskripnya. Saya ini pelajaran. Udahlah kalau kayak gitu, nggak apa itu nggak. Ya, kalau gitu kamu debat dengan saya. Nah sekarang saya mau nantang kamu dialog apa yang kamu kuasai dalam Bible. Loh, kalau nggak mungkin saya ceritakan, saya ceritakan. Kalau gitu, sekarang kamu mau bertanya lagi atau mau dialog? Oke, kita lanjutkan dialognya yang apa? Yang berdasarkan data, jangan cerita dongeng. Iya, datanya di Sirah Nabawiyah. Coba kamu ketik sudah Sirah Nabawiyah gitu. Udah kita. Karena saya kitabnya sudah rusak kitabnya. Manuskripnya di mana? Loh, coba manuskripnya kitab kamu di mana? Loh, ada loh. Di mana? Tunjukkan juga coba. Sekarang saya minta tunjukkan juga coba. Jangan bertanya ditanya lagi. Karena sudah ku jawab kamu ngeyel. Sekarang saya kembalikan ke pertanyaan kamu. Gimana? Yang Bapak sampaikan tadi surat Nabawi itu mana? Kan sudah ku sampaikan. Kan sudah ku sampaikan. Sekarang saya, kalau kamu tidak percaya tidak masalah. Tapi saya mau nanya balik. Ngapain aku percaya kalau nggak ditunjukkan data yang asli? Jangan kalau gitu ngapain saya mau percaya ke kamu? Ya udah kita lanjutkan yang lain. Sekarang gini aja. Sebentar, saya luruskan Ustaz. Biar kita nggak usah pakai, biar kita tidak ngeyel-ngeyelan. Yang ada datanya saja, Bible dengan Al-Quran tentang ketuhanan gimana? Hah? Sebentar Ustaz, sebentar. Pak Esman, izin saya moderator ya. Pak Esman, saya harapkan Bapak tahu apa yang dimaksud oleh Pak Ustaz tentang Sirah Nabawiyah. Tahu nggak Pak Esman apa Sirah Nabawiyah itu artinya? Kita tahu itu Pak, tapi permasalahannya apa sekarang itu sebelum dijelaskan dan apa itu Sirah Nabawiyah? Coba jelaskan dulu berapa. Bukunya itu apa itu Sirah Nabawiyah Pak Isman? Sebentar ikutin narasi saya. Saya nggak mau nanti Pak Isman kita nanti berdebat nggak karuan. Saya pastikan dulu Bapak tahu nggak apa itu Sirah Nabawiyah? Kita ini kan masih sharing kita ini. Ya, apa itu Sirah Nabawiyah? Kalau nggak tahu nanti Pak Ustadz kami menjelaskan. Coba apa itu Sirah Nabawiyah itu apa? Apakah sama dengan yang saya ketahui ini? Coba paparkan. Berarti nggak tahu Bapak. Sirah Nabawiyah itu apa itu Sirah Nabawiyah? Jangan bilang nggak tahu. Penjelasan itu buku itu tahun berapa dibuat pun saya tahu. Aduh ini orang ngeyel. Nanti ditantang dialog. Nggak berani. Mencret. Jangan bilang mencret. Ya makanya saya mengarahkan Bapak ketika Bapak ingin mempertanyakan. Jangan diarahkan saya. Jangan nggak mau. Saya hanya mendengar. Nggak mau saya diarahkan. Itulah cara-cara intrik kalian membuat mengarang-arang. Lah kan biar enak Pak. Bapak mempersalahkan. Jangan mau saya. Aku nggak mau diarahkan. Saya cukup dengar. Ngapain aku mempersalahkan? Memperjelasnya. Di mana manuskripnya? Jangan cerita-cerita dongeng, tunjukkan manuskripnya. Surat itu. Susit Pak ya, kalau Bapak tidak tahu apa yang ada di kami, terus Bapak sotoy, ya kami dibikin repot jadinya ngejawabnya. Jawaban itu diberikan kepada orang yang pertanyaan jelas Pak. Malah ngilang lagi. Dibuang ya. Kalau kata Pak Buya, buang aja ke neraka. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin saya bacain lagi ya. Atau mungkin masih mau dieksplor barusan Ustaz. Semoga si kampret mendengar di bawah, silakan dijelaskan dulu tuh apa itu Sirah Nabawiyah. Iya, di awal-awal Islam di zamannya sahabat itu, para sahabat itu selain Al-Qur'an itu dihafal. Seperti hadis, sirah. Maka di zaman Nabi itu dilarang nulis selain Al-Quran. La taktubu anni wa man kataba anni ghairul Quran. Fal yamhuhu kan gitu.
Janganlah kalian menulis dariku. Ya, barang siapa menulis tentang aku lah selain Al-Quran, maka hendaklah dihapus. Fokus saja ke Al-Quran dulu. Sehingga mereka ini penghafalan. Lalu setelah Rasulullah wafat, ya, jadi Pak, orang dulu itu kalau ingin tahu hadis karena belum ditulis, maka mereka ini datang ke muhaddis, orang yang hafal ratusan ribu hadis gitu tuh. Makanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, nanti ada kitab Muwatta. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu. Lalu nanti di zamannya Bukhari dibukukan. Awalnya tuh hafalan. Loh, masa tata ratusan ribu dihafal? Loh, itulah hebatnya umat Islam. Imam Bukhari itu umur 15 tahun hafal 18 ribu. Nah kita umur 80, 3 hadis pun dah hafal. Imam Bukhari 15 tahun 18 ribu dia hafal. Ya, anak seumur itu ya. Ya, jadi seperti itu. Baik sirah-sirah Nabawiyah itu dihafalkan zaman sahabat itu. Lalu setelah itu nanti dibukukan. Gitu. Itulah hebatnya Islam itu. Nah, sehingga begitu juga kalau kita tahu bagaimana sifat-sifatnya para ulama, muhaddis, mufassir, tahu banget bagaimana waroknya, juhudnya, ibadahnya. Beda dengan sebelah Lukas itu. Karena banyak orang yang membincangkan tentang Yesus, lalu saya meneliti, mendengarkan dari kuping ke kuping, lalu dibukukan. Nah, ini kalau dalam Islam ini maudhu, ini palsu semua. Karena kita nggak tahu dengar dari siapa, Kalau Islam itu luar biasa telitinya, orangnya. Kamu dapat dari siapa? Oh, dari Bang Angon. Oh iya, saya percaya. Kamu dapat dari mana ini? Dari Abuya. Ya kalau dapatnya dari Luga, ya tidak mungkin kami percaya, kan gitu. Ibaratkan gitu. Ya. Tapi menjelaskan kepada orang kayak gitu itu ya percuma. Tidak tahu tentang mustalah hadis, tentang sejarah gitu. Betul, Ustaz. Terima kasih. Ya, untuk menguatkannya teman-teman ketahuilah bahwa Islam itu agama ajaran, bukan agama yang hanya hafalan tanpa melakukan suatu ajaran. Jadi agama perbuatan. Ketika Nabi kami menerima wahyu apapun yang berangsur-angsur itu cenderung kami melaksanakan. Tentunya tadi juga dihafalkan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi yang saya bangga adalah pengamalan dari ayat-ayat yang diterima. Tidak dibukukan dalam artian jadi undang-undang, karena Nabi kami bukanlah belum berupa siapapun waktu itu, hanya Nabi dalam artian belum menjadi seorang pemimpin, maka sahabat-sahabat dekatnya. Ya, tetapi yang saya pastikan bahwa itu dilaksanakan. Sholat, berpuasanya Rasulullah, bagaimana ajaran-ajaran Tuhan itu dilaksanakan oleh mereka. Di masa-masa Nabi kami ada dan sahabat pun mengikutinya. Jadi sahabat itu pengikut Rasulullah. Apapun yang diucapkan dijalankannya oleh Rasulullah. Nah, Quran itu yang membimbing Rasulullah, menuntun Rasulullah melaksanakan apapun dari Tuhannya. Kalau kemudian ada sejarah itu justru ditulis oleh orang-orang yang justru mempertanyakan kepada orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Yang saya baca itu begitu. Menurut si ini dulu Rasul begini, dulu begini, jelaskan ada itu. Bagaimana ketika peperangan itu betapa repotnya kami gini, kata si A, si B, iya waktu saya kan di pojok tuh. Bisa tuh kayak gitu tuh kalau dramatisir. Saya melihat si ini berdarah-darah. Sayalah yang waktu itu ngambil ini dan itu. Ada jelaskan itu apa sejarah itu. Jadi sahabat-sahabat yang hidup pada zamannya itu seusia dengan mereka menulis buku tersebut. Dituliskan oleh sahabat kami yang jelas mereka pun hidup di dalam bersama-sama Rasulullah.
Yang pasti tadi itu dijalankan. Ketika Quran belum terbukukan pun kami tetap melaksanakan. Tiba masa bulan Ramadan, umat muslim diarahkan oleh Rasul untuk berpuasa. Tiba duhur, orang muslim dikirakan untuk sholat duhur. Tiba datang asar, sholat asar. Itu berlangsung terus. Ketika sholat diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, Rasul mengajarkan sholat dan Rasulullah mengajak teman-teman untuk sholat. Kok kalian butuh artapak sih? Kok kalian butuh sesuatu yang harus tertulis sih? Quran itu sendiri yang tak ada di otak-otak mereka, di pemikiran, di dada-dada mereka. Bukankah itu lebih pasti di palitnya? Si A menghafalkan seperti yang dihafalin si B hafal seperti yang dihafalin si C. Kalau artapak tulisan orang bisa bikin keliru, bikin bingung. Kami aja bingung melihat artapak kalian kok. Matius, Lukas itu nggak pada beres itu kalau kalian mau jujur itu. Nggak jelas mana yang benar, mana yang salah dari cerita-cerita kalian.